Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi untuk saat teduh hari Minggu. Mari kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk sepanjang minggu yang Tuhan sudah pimpin. Lawat kami ya Tuhan dalam saat teduh kami, agar kami menjadi semakin serupa denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini kita mau belajar tentang bahaya yang tidak terlihat. Ayat hafalannya diambil dari 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Adik-adik, apakah kamu pernah berhadapan langsung dengan suatu bahaya yang membuat kamu takut atau kaget sekali? Mungkin saat kamu berjalan, kamu melihat ada anjing galak dan kamu gak berani untuk melangkah. Atau saat kamu menyeberang jalan, tiba-tiba ada motor yang ngebut menuju ke arahmu. Apa yang kamu lakukan saat berhadapan dengan bahaya seperti itu? Mungkin kamu akan berteriak atau menangis memanggil mama atau papamu. Adik-adik, Tuhan sudah menciptakan kita dengan sebuah alarm untuk mengenali bahaya. Perasaan takut bukanlah berasal dari Tuhan, tetapi perasaan itu bisa menjadi alarm untuk mengingatkan kita bahwa mungkin ada bahaya yang perlu kita hindari. Masalahnya nih adik-adik, ada bahaya yang kadang-kadang gak kelihatan, sehingga kita tidak menyadarinya. Bahaya apa yaitu? Cerita berikut akan menjelaskannya. Suatu hari, ada seekor monyet yang sedang dikejar-kejar oleh harimau. Ia lari dan menyelamatkan dirinya ke atas pohon. Untunglah harimau tersebut tidak sampai mengejar naik ke pohon. Tidak lama kemudian ada hujan dan angin topan sehingga monyet itu harus berpegangan erat-erat pada batang pohonnya agar tidak terjatuh. Karena harimaunya masih menunggu di bawah. Setelah hujan dan angin topan mereda, semua menjadi tenang. Angin sepoi-sepoi pun bertiup dan monyet menjadi ngantuk. Pegangannya tidak lagi sekuat seperti saat ia dikejar harimau atau saat ada angin topan. Akhirnya sang monyet pun terjatuh. Dan ternyata harimaunya masih ada di bawah. Harimau itu dengan sabar menunggu si monyet lengah. Akhirnya monyet pun menjadi mangsa sang harimau. Wah, ceritanya sedih ya adik-adik. Tapi dari cerita tersebut kita bisa belajar sesuatu. Yaitu seringkali ketika kita melihat bahaya, kita akan berjaga-jaga. Tapi ketika keadaannya tenang, nyaman, kita jadi lengah dan tidak berjaga-jaga sehingga kita jatuh. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Petrus 5 ayat 8 agar kita sadar dan berjaga-jaga karena lawan kita si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tuhan Yesus sebenarnya sudah mengalahkan iblis melalui kematian dan kebangkitannya. Tetapi iblis tetap berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan karena tidak semua anak-anak Tuhan sadar untuk hidup menurut perintahnya. Banyak anak-anak Tuhan yang seperti monyet tadi, terbuai oleh kenyamanan dunia sehingga lengah atau tidak waspada dan terjatuh di telan iblis. Maksudnya ditelan iblis itu adalah kita mengalami berbagai kesulitan hidup karena tinggal dalam rencananya iblis. Kita tidak lagi berada di bawah perlindungan Tuhan, bukan karena Tuhan gak sayang, tapi karena kita sendiri yang pergi dari kasih Tuhan dan tidak berjaga-jaga. Contohnya nih, iblis ingin agar kita anak-anak Tuhan tidak pintar dan berkata kasar sehingga melukai teman kita. Apa yang dilakukan iblis untuk membuat anak-anak Tuhan hidup seperti itu? Iblis masuk melalui tayangan-tayangan film atau permainan game yang tidak mendidik, di mana di dalamnya banyak kata-kata kasar. Film dan game itu sungguh-sungguh menarik, sehingga kebanyakan anak-anak tidak sadar bahwa itu bisa menjauhkan mereka dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu sadar dan berjaga-jaga. Pilihlah film atau game yang benar-benar baik dan batasi penggunaannya agar kita tidak menghabiskan waktu hidup kita tanpa belajar sesuatu. Pertanyaan nih buat adik-adik, hal apa yang membuat kamu seringkali tidak waspada dan terjatuh sehingga kamu tidak melakukan hal-hal yang penting dan baik? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur hari ini Engkau mengingatkan aku untuk sadar dan berjaga-jaga. Aku tahu Tuhan bahwa Engkau sudah menang dan iblis pasti kalah ketika berhadapan denganmu. Itu sebabnya aku mau selalu hidup dalam perlindungan-Mu ya Tuhan.
Ajar aku untuk taat dan selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Oke adik-adik, bacaan Alkitab hari ini adalah 1 Samuel 16. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.